Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan seringkali kita terabaikan, harta yang mengundang kutukan. Dalam kehidupan ini, harta sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, harta yang kita miliki bisa menjadi kutukan jika tidak digunakan dengan cara yang benar. Mari kita renungkan bersama bagaimana harta dapat membawa kita kepada kebinasaan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Harta adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian, dan Allah memiliki pahala yang besar." Quran Surat At-Taqabun ayat 15. Harta bisa menjadi berkah jika digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika mengarahkan kita kepada kesombongan, kepada kedengkian, dan ketamakan. Ketika harta menguasai jiwa kita, kita bisa kehilangan arah dan melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ketika kita terjebak dalam keserakahan, kita cenderung mengabaikan hak-hak orang lain dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap keserakahan, karena ia telah membinasakan umat sebelum kalian. Ia memerintahkan mereka untuk berbuat zalim dan melanggar larangan." Hadis riwayat Muslim. Harta yang didapat dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang merugikan orang lain akan membawa kutukan. Ketika kita prioritaskan harta di atas segalanya, termasuk keadilan dan kejujuran, maka harta tersebut akan menjadi beban bagi kita di dunia dan di akhirat. Harta juga bisa menjadi kutukan ketika kita menggunakannya untuk perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menghabiskan harta untuk hiburan yang sia-sia, untuk pesta pora, atau kegiatan yang menimbulkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan harta itu kepada penguasa, supaya mereka dapat memakan sebagian dari harta itu dengan cara yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Harta yang digunakan untuk maksiat tidak hanya mendatangkan kutukan, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, cinta harta dan duniawi secara berlebihan bisa mengakibatkan kita melupakan akhirat. Ketika kita lebih mencintai dunia daripada kehidupan setelah mati, kita akan terperosok ke dalam kehidupan yang sia-sia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, dan bahwa tempat kembali yang terbaik adalah surga." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Cinta dunia yang berlebihan dapat menyebabkan kita terabaikan dari kewajiban ibadah, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan merugikan orang lain. Ketika harta mengundang kutukan, penyesalan akan datang di hari kiamat.
banyak orang yang akan menyesali setiap harta yang mereka kumpulkan dan bagaimana mereka memperolehnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berdosa dengan terikat di leher mereka, dalam keadaan terikat, dan itulah yang akan didapatkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 77. Penyesalan yang mendalam akan dirasakan ketika kita menyadari bahwa harta yang kita kumpulkan tidak membawa manfaat di akhirat. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bagaimana kita menggunakan harta yang ada. Harta harus menjadi alat untuk meraih keberkahan dan mendatangkan rahmat, bukan kutukan. Jangan sampai kita terjerumus dalam cinta dunia yang berlebihan, sehingga kita melupakan akhirat yang abadi. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami dari kutukan harta yang tidak bermanfaat. Jadikanlah harta kami sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini harta telah menjauhkan kami darimu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini tersebar lebih luas. Semoga tema ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menggunakan harta dengan bijak dan sesuai dengan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.